Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari kecelakaan maut di Sukoharjo, 3 truk tabrakan beruntun tewaskan 1 orang, hingga banner pil Dextro di Pasuruan dibekuk, puluhan ribu butir pil diamankan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah akhirnya disahkan menjadi perda. Pengesahan tersebut ditandai dengan agenda paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan Senin 19 Juni. Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Samsul Hidayat, memandang jika raperda tersebut memang sudah layak untuk disahkan. Hanya saja, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Pasuruan. Satu di antaranya, agar pengurangan, peringanan hingga penundaan retribusi lebih diperjelas dalam peraturan bupati. Tak hanya itu saja, perihal parkir berlangganan juga harus diperhatikan. Samsul berharap Pemkab Pasuruan menyediakan tempat untuk parkir berlangganan tersebut, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang baik. Ia juga meminta supaya retribusi beberapa kios di masing-masing OPD dapat disesuaikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disparindak. Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, mengungkapkan persetujuan diberikan setelah anggota legislatif sepakat agar raperda itu disetujui untuk menjadi perda. Mas Dion sapaannya pun langsung mengetuk palu. Begitu anggotanya yang hadir sepakat agar raperda itu disepakati menjadi perda. Sementara itu, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menjelaskan, keberadaan perda tersebut tentu akan berpengaruh terhadap retribusi dan pajak daerah. Beberapa retribusi akan mengalami kenaikan, seperti retribusi di sektor wisata dan sektor-sektor lainnya. Dengan kenaikan itu pula, target PAD bisa didongkrak. Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, berharap rancangan peraturan daerah yang nantinya akan disahkan menjadi perda non APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dapat diimplementasikan dengan aplikatif dan efektif. Hal itu ditegaskannya dalam pendapat akhir Bupati Pasuruan dalam rapat paripurna 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka persetujuan rancangan peraturan daerah non APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2023. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Surabaya Malang, Desa Karangsono, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan, Selasa 20 Juni sekitar pukul 5:15 pagi. 3 truk terlibat tabrakan beruntun. Salah satu sopir truk yang terlibat kecelakaan, Rofik Cahyadi, 25 tahun, warga Kabupaten Lampung Utara, tewas terjepit kabin. Diketahui korban mengemudi truk Hino dengan nomor polisi AD8126OY. Dia mengalami luka parah di kepala dan kaki. Warga yang berada di TKP sempat kesulitan mengevakuasi korban dari truknya, sebab kondisi bagian kabin truk rusak parah usai menghantam kendaraan di depannya. Saksi mata, Ivan, mengatakan kecelakaan bermula saat 2 truk tronton melaju dari arah Surabaya menuju Malang, namun tiba-tiba berhenti mendadak. Kecelakaan tak bisa dihindari lantaran truk kol diesel yang disopiri korban terlambat mengerem, sehingga menghantam truk yang berhenti di depan kendaraan. Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan, Abda Akunevi, membenarkan insiden kecelakaan tersebut. Dia menduga truk paling belakang kurang konsentrasi sehingga menabrak truk di depannya yang berhenti. Untuk memastikannya, Kunevi masih memeriksa sejumlah saksi serta menunggu hasil olah tempat kejadian perkara. Sementara, jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Watu Kose, Kecamatan Gempol. Sementara, 3 truk yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos lantas terdekat. Gelaran rapat kerja Komisariat Wilayah 4 ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2023 yang ditunggu-tunggu akhirnya dibuka secara resmi pada Rabu 21 Juni malam. Kota Pasuruan sebagai tuan rumah mampu menampilkan sajian apik bagi para tamu yang terdiri dari 13 wali kota yang juga didampingi oleh para delegasi tersebut. Ke-13 wali kota merupakan kepala daerah pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah 4 APEKSI yang terdiri dari Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surabaya. Sedangkan dari luar wilayah Jawa Timur antara lain Kota Denpasar, Kota Bima, Kota Mataram, dan Kota Kupang. Bertempat di pelataran Gedung Harmoni, antusiasme tampak dari ke-13 kepala daerah yang hadir dalam menikmati hangatnya sambutan dan jamuan khas Kota Pasuruan. Diawali dengan welcome dinner di area Taman Kota, setelah sebelumnya para wali kota ini membuka Pasuruan City Expo di Gedung P3GI. Momen pembukaan ini berlanjut dengan beragam atraksi kesenian yang memukau pengunjung. Seremoni pembukaan ini menjadi awal dari serangkaian acara yang direncanakan berlangsung hingga 23 Juni mendatang.
Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf atau Gus Ipul dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada para wali kota yang telah hadir di Kota Pasuruan. Gus Ipul juga menyampaikan rasa bangganya karena Kota Pasuruan telah didapuk menjadi tuan rumah gelaran Raker Komwil 4 Apeksi ini. Di depan para wali kota yang hadir, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa Kota Pasuruan sangat serius berambisi menyamai kemajuan kota tetangga seperti Malang dan Surabaya. Dirinya menyebut bahwa banyak orang Pasuruan yang berbelanja ke Malang dan Surabaya, namun tidak dengan sebaliknya. Momen berkumpulnya para wali kota ini juga menjadi kesempatan bagi Gus Ipul untuk menyampaikan pesan persatuan dalam menghadapi tahun 2024 mendatang. Pada kesempatan yang sama, Ketua Apeksi Pusat, Bima Arya Sugarto yang malam itu juga didapuk memberikan sambutan juga tak luput memberikan pujian atas berkesannya pembukaan Raker Komwil 4 ke-18 Apeksi di Kota Pasuruan. Pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor ini memuji totalitas Kota Pasuruan dalam menjadi tuan rumah. Ia memuji cara Kota Pasuruan dalam memberikan sambutan hingga menyuguhkan hidangan. Dia juga tidak lupa menyampaikan bahwa Apeksi ini tidak melulu soal seremoni dan diskusi. Lebih dari itu, ia menyebut bahwa silaturahmi menjadi poin utama yang tidak boleh dilupakan. Bima juga menyinggung sedikit tentang program Apeksi yang dipimpinnya, yaitu mengawal dan mengkritisi otonomi yang jika tidak dijaga berpotensi untuk tergelincir. Sementara itu, pujian selanjutnya juga datang dari Gubernur Jawa Timur, Hovifa Indar Parawansa, yang malam itu terkesan dengan banyaknya hal baru yang selalu disuguhkan oleh Kota Pasuruan setiap kali dirinya berkunjung. Hovifa berharap Raker Komwil 4 Apeksi ke-18 di Kota Pasuruan ini menjadi forum strategis untuk menyiapkan kerangka kemajuan yang bisa terukur dari proses pertemuan Apeksi. Sebanyak 35 jamaah haji Kabupaten Pasuruan kuota tambahan berangkat ke asrama haji di Sukolilo, Surabaya, Kamis 22 Juni. Mereka tergabung dalam kloter 85. Sama seperti pemberangkatan jamaah haji sebelumnya, pemberangkatan ke-35 jamaah haji itu juga dilakukan seremoni. Mereka dilepas oleh Wakil Bupati atau Wabu Pasuruan Abdul Mujib Imron di halaman kantor Kemenak Jalan Wahidin, Kota Pasuruan. Kasih Haji dan Umroh Kemenak setempat, Agus Suhairi mengatakan 35 jamaah haji yang berangkat itu adalah jamaah cadangan. Awalnya mereka dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 2024 mendatang. Namun di tengah jalan, Kabupaten Pasuruan dapat tambahan kuota dari pusat. Ada 43 kursi kuota tambahan sebenarnya. Tapi hingga detik-detik terakhir, ternyata yang mampu melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BP hanya 35 jamaah. Ia menjelaskan, jemaah tersebut kemarin harus sampai di asrama haji Sukolilo, Surabaya pada pukul 5 sore. Setelah itu, pagi ini langsung diterbangkan ke Arab Saudi. Wabub Gus Mujib, sapa anak akrabnya, sebelum memberangkatkan para jamaah mendoakan agar para jamaah yang baru berangkat ini bisa menjalankan seluruh rukun haji dengan lancar, sehingga bisa kembali ke tanah air dengan predikat Haji Mabrur. Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota menangkap pengedar pil dextro. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita puluhan ribu butir pil. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Makung Ismoyo Jati membeberkan ada dua orang yang dibekuk. Mereka adalah SG 40 tahun warga desa Rawogempol, Kecamatan Lekok, dan MZ 42 tahun warga desa Penunggul, Kecamatan Nguling. Dijelaskan Makung, penangkapan keduanya bermula saat polisi menangkap seseorang berinisial AV di depan tempat pemakaman umum atau TPU Gadingrejo, Kota Pasuruan. AV kedapatan membawa satu botol plastik berisi 1000 butil pil tripeksi penidil. Makung saat konferensi pers di Polres Pasuruan Kota Jumat 23 Juni mengatakan bahwa AV mengaku jika mendapatkan barang dari mereka. SG pun langsung diburu polisi dan ditangkap di sekitar Kelurahan Mugulon. Saat itu ia membawa 20 botol plastik yang berisi 20.000 butil pil tripeksi penidil. Dari penangkapan keduanya itu, barulah diketahui barang-barang tersebut disuplai oleh MZ. Tak lama kemudian, polisi akhirnya menangkap MZ di rumahnya. Saat ditangkap, sejumlah barang bukti ikut diamankan, di antaranya 2.000 butir pil tripeksi penidil, 44.607 butir pil dextro, 23.400 butir pil double L. Selain berbagai pil, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,69 gram dan ganja kering seberat 64,67 gram. Makung menambahkan, barang-barang tersebut dijual ke luar daerah. Dua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.